Tapi bagusnya ya dibuka dulu. Nah, untuk sesi ini kita sharing aja sih sebenarnya untuk teman-teman sekalian biar teman-teman jauh lebih tahu. Nah, simpelnya itu teman-teman pasti tahu kan saham itu salah satu jenis instrumen investasi. Nah, kalau yang kita tahu umum itu ada di deposito misalnya atau nabung di emas atau di properti atau di surat-surat berharga. Nah, semua instrumen investasi ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau deposito itu terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Cuman deposito itu bunganya itu mengacu acuan suku bunga yang dikeluarkan oleh BI. Bisa dibilang per tahun itu kalau sekarang 3,75, oke lah bank-bank besar atau bank-bank yang lain misalnya kasih 5% itu per tahun. Nah, kalau di saham itu sehari saja seperti Kania tuh bisa dapatnya lebih dari bunga deposito bank bahkan puluhan malah kalau sahamnya tepat gitu ya. Nah, tapi teman-teman perlu tahu di saham ini high risk high return teman-teman. Nah, kenapa dia high risk? Karena bisa aja dia nanti turun 6% sehari, sekarang 6% sehari. Tapi bisa juga dia naik tinggi juga gitu. Tapi untuk sebelumnya teman-teman, ini perlu ini perlu bercerita sedikit ke teman-teman kalau di saham itu banyak orang yang bilang itu judi gitu ya. Banyak juga yang begitu bilang, awal-awal juga saya mikirnya begitu. Nah, tapi sebenarnya ini saham legal di Indonesia. Setiap awal dan akhir tahun itu biasanya dibuka oleh Presiden Jokowi. Nah, nanti akan ditutup juga tahun ini oleh Presiden Jokowi di Bursa Efek Indonesia. Kantornya itu di Sudirman ya, di depan FX itu. Nah, terus satu lagi nih untuk yang awal-awal di saham itu yang diperdagangkan apa gitu. Atau yang simpel aja deh, setiap kehidupan kita mulai dari bangun sampai beraktivitas semuanya itu tidak lepas dari saham karena kita memakai produk-produk perusahaan-perusahaan TBK. Nah, misalnya baju kita ini atau Pepsodent teman-teman semuanya atau kita makan Indomie atau pergi naik mobil itu semua ada sahamnya gitu. Matahari, saham Toyota. Nah, itu bisa kita beli gitu. Jadi kita di sini bukan hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai pemilik meskipun kuantitinya mungkin 0,00 sekian persen gitu ya. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Ya lebih kurang pasti teman-teman tahu lah itu. Terus yang paling penting di saham ini adalah banyak-banyak aja bertanya gitu. Jangan langsung ugal-ugalan gitu ya. Nah, saya cerita sedikit ke Kania kemarin. Nah, saya dulu kenal saham ini awalnya 3 tahun yang lalu dari bos saya orang China dulu waktu saya masih di Astra. Nah, kita pernah satu kamar ke Bali waktu liburan. Nah, cerita-cerita sama bos gitu ya. Jadi kenapa sih mereka itu beli ini gampang sekali? Nah, ternyata mereka punya second income di luar daripada gaji mereka. Nah, jadi intinya bukan cuma mereka bekerja untuk menghasilkan aset, tapi aset juga bekerja untuk menghasilkan uang yang lebih kepada mereka gitu. Nah, salah satunya di saham ini. Nah, gitu ya. Kalau risikonya di saham itu banyak sekali, teman-teman. Nah, misal nih nanti di timur tengah sana perang-perangan akan berimbas juga ke saham kita gitu. Misal kemarin sebelum corona itu Yunani itu Yunani resesi, bangkrut gitu. Itu juga ngaruh sedikit ke saham Indonesia. Nah, apalagi Covid begini sangat-sangat berpengaruh sekali gitu. Tapi setiap krisis pasti menghasilkan orang-orang kaya baru gitu. Nah, sekarang banyak orang kaya baru bahkan bermunculan karena terjadi Covid ini gitu. Mereka beli
saham-saham farmasi, saham-saham yang diuntungkan pada saat pandemi ini saham-saham farmasi. Kania sudah menikmati hasilnya itu. Kemarin dia beli saham IRA, dia kaget sendiri. Kenapa saya bisa begini gitu ya? Itu karena berkat tuh. Bukan karena saya bilang begitu. Nah, Kania, iya, dia malah takut. Padahal masih naik lagi gitu. Kalau saya ada beberapa yang saya jual itu hampir 113%. Nanti saya boleh share ke teman-teman ya. 113% itu nggak lama gitu. Kalau di deposito ya paling itu dapat 5%, udah jago banget. Nah, itu teman-teman. Jadi apalagi teman-teman di sini masih sangat muda, itu nanti seperti asetnya itu nanti seperti bola salju, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Jadi pilihan yang tepat sih menurut saya kalau teman-teman udah sejak dini mengenal dunia saham. Gitu. Bagus sekali, bagus sekali. Saya malah ngajak teman-teman saya yang lain, mereka kaget-kagetan juga. Nanti untuk ininya mungkin Kania boleh buat aja grupnya, nanti kita share untuk belajarnya biar lebih gampang gitu. Kalau mau nanya boleh diskusi di sana biar semuanya dapat gitu. Kalau satu-satu mungkin nggak terhandle karena saya ada. Siapa ya? Bang. Kenapa? Mas. Kenapa Mbak? Nggak usah panggil Mas Mbak. Nggak usah panggil abang lah. Saya adik-adiknya. Seumuran, nggak tahu ding. Seumuran nggak sih? Seumuran. Atau apa sih? Kan Ken? Iya. Saya masih adik Kania. Saya masih adiknya Kania. Seumuran Ken? Apa sih atau panggil apa sih Kak? Oh, wow. Iya. Panggil aja dia Rika. Oh, bukan, Irwan. Oke. Oh iya, boleh. Oke. Irwan. Ada, iya. Mungkin, ya, nggak apa-apa. Lanjut. Mungkin mau ditanya, enggak ya? Tadi kira mau nanya. Oh iya, panggilnya bingung aku. Ricardo juga Cardo atau Du bisa. Iya. Oke, panggilnya apa ya? Lu, gua, lu, kamu, ya, terserah. Saya bisa Medan, bisa Jakarta, bisa sedikit. Yang lain. Oh, kau. Oke. Kau. Oke, kau. Kayaknya aku tumbuh kau ya. Apa ya? Terus awalnya itu kau gabung ini apa? Gabung komunitas apa gimana? Belajar saham. Oh, saya itu dulu ceritanya begini. Saya dulu kerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Nah, terus nanya ke bos saya, kepala cabang saya dulu, lebih tepatnya orang China gitu. Dia sudah kenal. Yang tadi. Dia udah kenal saham itu sejak kuliah. Nah, terus saya juga punya senior sepelayanan dari kampus dulu, satu pelayanan di Jakarta. Tanya nih yang dua orang ini dikasihkan kontaknya sekuritas gitu. Jadi saya yakin buka aja gitu. Jadi makin yakin gitu. Ceritanya begitu. Tapi fokusnya sih, tapi sekarang fokusnya baru setahun terakhir sih. Fokusnya. Oke, ya udah lanjut. Kayaknya masih banyak yang mau diceritain soalnya kayak tadi belum. Aku mau nanya. Aku mau nanya. Iya boleh. Kalau mau buka rekening saham itu maksudnya gimana gitu loh? Kan baru buka di mana Kak Syah? Sukor ya? Gimana? Mirae. Oh, Mirae. Maksudnya itu beda-beda nggak sih tiap apa namanya perusahaan sekuritas gitu? Milihnya maksudku. Oh, milihnya. Oh, nanti untuk ininya, kalau yang bagus saat ini sih Mirae dari segi teknologi ya. Ya udah habis ya. Apanya habis? Ini kok hilang ya? Oh, jaringan saya. Tapi ini masih kelihatan ya? Masih. Oh, iya. Kalau untuk sekuritas bisa, di Mandiri juga bisa, di BCA juga bisa. Di Mirae juga bisa. Terserah teman-teman mau buka yang mana aja juga boleh.
iPod juga bisa. Itu nggak ada Untuk bedanya gitu ya? perbanding, iya, ada sih, dia bedanya di fee nanti, fee transaksi namanya. Iya. Kalau kau pakai apa, Ricardo? Irwan salah. Iya, nggak apa-apa. Aku pakai itu, pakai Mirai. Oke. Iya. Oke. Lanjut. Terus kayak kita newbie gini gimana? Trik, tips dan trik Iya, kan kalau newbie gini, yang pertama sih buka dulu akun rekening sahamnya. Nah, nanti daftarinnya melalui sekuritas, bisa melalui Mirai, nanti bisa melalui Mandiri juga. Nah, ini di saham ini teman-teman satu pintu doang gitu. Jadi bukanya atas nama teman-teman, kayak buka ATM biasa, bukanya atas nama teman-teman. Iya, rekeningnya. Terus nanti nariknya juga ke rekening teman-teman yang teman-teman daftarin di awal gitu. Jadi nggak bisa ditarik ke rekening yang lain. Kalau masukinnya sih bisa dari rekening mana aja. Iya. Kak Patricia tadi udah punya rekening kan? Iya, udah. Baru buka sih. Baru-baru banget sih buka. Aku yang belum. Bukan di Mirai ya. Yang reguler ya, yang 10 juta berarti. Iya. Bedanya emang ada pilihan apa aja? Kalau di Mirai sih, kalau untuk yang pemula memang bagusnya 10 juta aja. Cuma kalau untuk yang lain ada yang 50 juta, ada yang bedanya di fee doang sih. Makin besar dia fee-nya makin lebih murah. Oh, tapi kan maksud aku tuh 10 juta atau 50 juta itu buat minimum penempatan di cash doang kan ya. Tapi kan itu belum buat kita jual beli kan. Maksudnya kalau misalnya nih kita masukin di cash. Iya, tetap itu duit kita. Nanti kalau kakak mau tarik tinggal sisain 100.000 juga bisa. No, itu bisa. Duit kita. Bisa. Sisain 100.000 juga bisa. Kania mana udah hilang ya? Ada, tapi kayaknya sinyalnya jelek. Waduh. Ya udah. Ini Mbak Patricia di Jakarta sama Kak Esther. Iya. Kalau kau satu teman gerejanya Kania ya di Bali ya? Lupa. Iya. Di Jakarta. Bukan, saya di Jakarta. Sorry. Kirain teman gereja di sana, Ken. Oh, di Jakarta juga. Dulu di Jakarta. Sebelum Kania ke Bali. Oh. Hah? Apa, Ken? Gereja Pak. Oh, sinyalnya jelek banget ya Allah si Kania. Ya Allah, Kania jauh sih. Oke. GKPPD. Tumbuh lah si Kania ini banyak kali. Oke, lanjut. Apa Barat. Irwan lanjut. Ya. Itu udah terjawab ya Kak Esther ya. Nanti buka aja akunnya dulu di mana aja juga bisa. Apa sih kan? Lu akan besok pilkada. Ya kampanye. Terus kan di saham itu juga ada strateginya. Nah, ini untuk tahap selanjutnya nanti teman-teman yang masih newbie. Ada bagusnya sih beli saham-saham yang LQ aja dulu. LQ itu ada nanti di Mirai itu ada buat kalau pakai Mirai ya. Kalau pakai Mirai itu kita bisa enaknya di Mirai itu kita bisa ini lengkap semua sekuritas bisa sih. Jadi ada saham pengklasifikasian saham-sahamnya. Saham LQ, saham BUMN gitu-gitu. Kalau sekelas BCA sih LQ. Iya, LQ. Iya, udah saham-saham blue chip. LQ apa? Liquid kayaknya, singkatan dari liquid kayaknya.
Oh, oke. Liquid 45. Hmm. Terus kalau bagusnya sih kalau untuk pekerja ya. Kalau pekerja itu di swing aja. Jadi nggak setiap hari dipantengin gitu. Jadi belinya pas di bottom, jualnya pas di pucuk. Jadi nggak harus setiap hari mantengin. Tapi dari mana kita Gitu. tahu dia pas lagi di bottom? Maksudnya berarti harus dipantau Nah, atau gimana? iya, nanti ada strateginya juga. Bisa lihat chart atau bisa lihat arus pergerakan dananya gitu. Untuk lebih detailnya nanti mungkin Kania buat grup aja kali ya. Nanti Kalau kita kan dia bisa tiap hari nanya saling. Irwan. Iya, dia bagus sih menurutku. Aku sih justru senang. Maksudnya aku dulu pernah loss sampai berapa ya? Kalau bis hitung-hitung 80 juta. Malu sebenarnya, tapi itu cerita ini. Ya udah mau Cerita. mati. Mending kita close Iya, lagi, udah kita mau ulang mati. lagi. Ayo Ter. Ayo. Mending di ini ya, Kita, udah mau mati ya. iya. Mending Esther ini deh, apa tuh namanya, end, terus nanti buat grup lagi, terus share gitu. Iya, betul. Iya. Harus, oh, iya baik kali. Oh iya, Berarti Irwan junjungan kami ya, nanti ya? Ya emang jangan baik. begitu. Kita cuma ini, aku dulu awal-awal nggak tahu mau siapa mau aku tanya. Terus gambling deh gitu. Jadi pengennya teman-teman tidak harus merasakan apa yang saya rasakan dulu. Asik. Tapi butuh berapa lama, One? Tergantung sih. Kalau itu tergantung, kan beda-beda kemampuan orang ya untuk menganalisis atau kemampuan belajarnya kan beda-beda. Ada yang cepet, Kania sih termasuk cepet sih. Ya smart sih menurut saya. Emang aku pintar, Wan. Lagi. Iya, bagus lah. Yang pintar kok. Makanya saya juga mau belajar sama kalian. Oke, lanjut. Apalagi ya? Terus di saham itu ada siklusnya. Jadi makanya untuk teman-teman yang kerja santai aja sebenarnya. Nah, bisa dibilang sih kayak bertani, ada musim menanam, ada musim menuai. Kalau di bulan sekarang memang musim menuai sih, karena di Desember itu sampai Januari nanti window dressing. Akan panen banyak orang-orang. Kalau sekarang Tanya. Kalau, oh jadi Wan, jadi mending ini diskusi terbuka ya. Kirain tuh tadi misalnya nih kau kayak enggak, santai aja. Saya bukan oh. siapa-siapa. Saya hanya kau ikut komunitas nggak sih Wan? Atau gimana? Atau pernah ikut kelas berbayar gitu nggak sih? ada pernah Sekarang masih? tahun lalu ikut di Bandung. Enggak, sekarang enggak. Oh. Gak apa-apa, nanti buat grup. Oh, kalau kami ribut, dia sekarang full timer. Oh, full timer di saham gitu ya? Mana baiknya gimana? Oh, prediksi gitu ya. Tergantung sahamnya. Kalau sekarang yang lagi hangat-hangatnya itu karena COVID ya, lagi hangatnya itu saham-saham farmasi. Seperti penyalur vaksin BUMN, ada KF, ada INAF, saham-saham Bio Farma gitu. Terus ada IRA, ada Kalbe, ada Paros. IRA itu produsen sekaligus distributor jarum suntik ya. Kalau COVID atau vaksin COVID kan nanti pakai suntik tuh. Tapi kalau sekarang udah jangan beli lagi, udah lumayan tinggi. Kita cari yang lain aja.
Oh, oke. Mm. Kalau kayak kalau Bang sih masih oke sampai bulan itu ya, bulan Januari masih oke. Overall kalau misalnya vaksin nanti udah benar-benar disalurkan ke masyarakat, ekonomi akan tercover semua, recovery semua gitu. Jadi akan masih naik sih seharusnya. Kemarin kau pernah beli saham Permata nggak sih, Wan? Dulu pernah BNRI, pernah itu juga diakuisisi oleh Bank Korea kan, Kokmin itu akan naik, masih akan naik. Bangkok, bukan Korea. Iya, Bangkok ya, sorry, Bangkok. Soalnya kemarin Bangkok itu ya. awalnya 900 ya, 900 berapa, terus sekarang udah jadi 2000-an. Iya, akan masih ke 2.500 harusnya Bank BNL, Bank Permata. Boleh nggak sih? Kalian kerja di Bank Permata ya? Oh, iya bagus dong. Bagus itu perusahaannya. Oh, berarti kau sekarang udah full timer buat saham gini ya? Iya. Oh. Saya nggak bisa fokus banyak hal soalnya. Oh. Saya mencoba memaksimalkan diri satu aja, tapi pengen yang terbaik gitu ceritanya. Wah. Keberatan nggak? Kan misalnya nih, kan aku baru buka, kayak baru seminggu ini. Kayaknya hari apa sih? Apa hari Senin ya aku buka ya? Baru banget. Terus pas banget timingnya si Kania kan. Aku tuh belum berani, kan katanya tuh butuh waktu ya. Buka rekening Mira itu butuh berapa hari sih? Dia bilang 7-14 hari ya dia bilang ya. Kalau online bisa lebih cepat sih, 2 hari udah clear. Kalau pakai WCA ya. Oh, aku bukanya di sebelah kantor sih, kebetulan dia ada. Terus ya udah, katanya 7-14 hari, jadi langsung. Cuman nggak ada dikabarin. Iya, kalau manual ya begitu. Kalau manual memang begitu. Kalau online lebih cepat. Oh gitu. Karena BCA udah punya layanan online canggih tuh BCA. Ikuti dong Bank Permata. Bank Mandiri nih. Jangan mau kalah dong sama bank swasta. Oh gitu. Mandiri juga 2 hari katanya. Oh, itu kau online Ken, bukanya Ken? Iya. Oh gitu. Aku apa nih? Aku punya Mandiri Sekuritas. Oh, apaan aku punya Mandiri Sekuritas? Maksudnya? Kayaknya ngomong aja aku tuh. Iya jelas kok suaranya. Jadi aku udah punya 2 minggu ini Mandiri Sekuritas. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Aku tuh waktu itu bukanya online, jadi aku download aplikasinya, terus aku langsung buka di situ. Jadi dia tuh 2 hari langsung jadi. Nanti mereka kirim password gitu kan. Terus habis itu dari itu kayaknya aku tanya-tanya Irwan, beli apa nih gini. Kalian tahu kan aku anaknya nekat. Jadi kalau misalnya Irwan bilang, coba lihat perusahaan ini, nanti aku biasanya googling, at least aku tahu perusahaan itu perusahaan apa. Terus biasanya kan tadi Irwan sempat mention kan, belinya lagi di bawah, jualnya lagi di atas. Nah, aku kan nggak pernah paham dan maksudku aku belum tahu nganalisisnya gimana. Dan karena kita juga sambil kerja kan kadang nggak punya waktu kan. Nah, aku biasanya tanya sama Irwan. Nah, sebenarnya itu aku kayak ada juga di sini kayak join komunitas gitu, namanya Pintar Saham. Terus ada satu lagi kayak temanku, tapi aku kan kalau misalnya tanya siapa pasti kayak aku bandingin. Nah, so far aku tuh kayak maksudnya feelingnya Irwan itu menurutku pas gitu loh. Nggak feeling sih, pasti dianalisis. Jadi aku tuh into Irwan kalau misalnya. Jadi biasanya pun kalau orang lain misalnya ada kan si komunitasku itu saranin apa, aku bahkan nanya lagi ke Irwan. Jadi dari 3 orang yang aku, misalnya dari let's say si Irwan juga komunitas ya, dari 3 komunitas yang aku kayak coba pelajarin dari mereka, aku tuh kan aku beli gitu kan, maksudnya kadang si ini nyariin apa, aku beli dulu tuh kecil-kecil, at least aku tahu dulu gitu loh, aku kayaknya nyamannya dan sejalannya belajar sama siapa. Jadi menurutku aku kayak into Irwan gitu kalau belajar, dan so far sih
yang dia saranin bener gitu. Saya terharu. Enggak, tapi memang udah. Iya, tapi bener. Maksudnya aku sadar sih, maksudnya dalam saham ini pasti Irwan juga nggak selalu bener atau siapapun kan, karena kita nggak someday nggak mungkin juga kita blaming orang ya kan, namanya kita juga belajar gitu. Aku tahu ada risiko itu, tapi kayak so far maksudnya aku juga ngenalin dia, ini juga sebenarnya untuk say thanks aku ke dia karena selama ini aku nanya. Jadi ya udah kayak dia juga seneng ngajar sih karena katanya dia dulu pernah kayak fail gitu ya, Irwan dulu sering merah atau apa, jadi dia pengennya di orang-orang nggak kayak gitu. Baik sih dia. Iya, baik juga lagi aku bilang. Terus ini bukan contoh sih, maksudnya kan kemungkinan someday bakal ada loss, cuman kemarin sih pencapaian terbesarku itu Irwan kan nyariin aku beli IRA, jadi aku kayak rada lumayan sih aku belinya, terus kayaknya itu baru 3 hari apa 4 hari kan Irwan, tiba-tiba naik terus, jadinya kayak 25% kalau uangnya itu sekitar 4 juta berapa gitu kan untungnya. Terus ya udah aku jual. Kayak sebenarnya naik lagi, Irwan sebenarnya suruh nggak jual sih. Nah kadang tuh Irwan tuh fair, maksudku dia kadang walaupun mungkin dia ada prediksi tertentu, tapi kadang dia juga kayak dengerin kayak misalnya kita aware tentang apa atau kayak kita worried apa, kayak dia dengerin juga gitu. Dia juga kadang tanya temennya kayaknya gitu. Padahal kau sekarang takut. Kau sekarang pegang saham apa aja, Ken? Mohon lagi, sorry. Aku sekarang apa ya? Aku buka ya. Aku sekarang pegang PTBA. BA itu apa? Udah berapa persen kan ya? Batu bara tuh. Oh. 13% bentar ya, aku buka. Kan ya. Iya, sekitar gitu. PTBA ini aku juga belum lama belinya. Jadi dulu sempat Irwan suruh aku beli, terus aku beli, terus aku jual lagi langsung, kayak dapat untung dikit langsung tergiur, aku jual. Terus habis itu udah rada naik, aku beli lagi pas udah rada naik kan Irwan. Tapi sekarang itu dia udah 15,1%. Wow. Deposito 3 tahun dong. Iya benar. 5 tahun. Terus, kalau suku bunga sekarang. Irwan suruh aku beli lagi Akra. Sekarang di 3,76%. Terus Indofood aku baru NDF baru masuk tadi. Merah ya? Ini merah tapi cuma 0,94, tapi biasanya aku kalau beli baru masuk pertama dia kadang kayak merah kecil, besoknya dia perlahan naik. Kayak gitu. Terus tadi beli Friend juga di 78 masih, karena tadi aku belinya pas closing masih kayak belum gerak gitu. Iya. BRI aku juga punya tapi kecil itu 2,27. Itu sih. Terus aku pernah beli BB apa? Beli Friend 71 aku pernah kan ya. Oh iya. Udah 9,9%. Tadi kamu nggak online sih. Tadi aku mau kasih tahu Ania nanti beli Friend. Dia lama munculnya soalnya. Iya, aku tadi tidur. Nah, Irwan kayak gitu, dia suka ngasih tahu gitu. Ntar buat aja grupnya kan ya. Iya, nanti aku bikinin. Wow. Tapi maksudku kayak gini loh, walaupun kita tanya orang, itu kan kebaikan hati orang ya. Maksudnya resiko tetap kita yang tanggung, kita juga belajar gitu loh. Takut nggak sih, Ken? Saham pertama kali yang kau beli apa, Ken? Pertama kali kau main, 2 minggu yang lalu berarti. Saham apa pertama kau beli? Takut nggak? Iya. Aku kalian kan tahu aku kayak mana. Jadi aku tuh kayak biasa aja. Soalnya yang aku beli juga kecil-kecil gitu loh. Kayak kecil-kecil. Terus kayak aku sadar gitu loh, mungkin ada loss, tapi kan kayak kita juga tahu. Jadi aku kayak udah mikir, nanti kalau ini turun lagi, aku jual aja. Jadi kayak aku ngukur, kira-kira lossnya aku mampu sampai berapa gitu. Tapi sih, so far aku selalu nanya. Sorry, itu di saham itu yang sembari Kania tadi bilang, ada strategi belinya. Nah, kita
saya sih pakai yang sederhana aja, pakai sistem piramid namanya. Nah, jadi kita masuk itu minimal 3 kali gitu, 3 bagian. Piramid itu kan mengkerucut. Di atas kita beli sedikit dulu, baru di beli kedua makin banyak, di entry ketiga itu full powernya gitu. Jadi kita punya peluru cadangan kalau sewaktu-waktu sahamnya turun. Nah, misal nih contoh sederhana, kita punya duit 10 juta. Masuk pertama itu 2 juta. Misalnya kita belanja mau beli saham BCA misalnya. Kita beli 2 juta dulu di pertama. Nah, terus turun lagi. Misalnya turun 5%, kita beli 3 juta lagi. Nah, nanti dia ter-average. Matematika sederhana waktu SD. Harga rata-rata nanti dibeli. Harga rata-rata nanti jadinya jumlah saham kita. Terus kalau misalnya turun lagi 5%, masuk lagi 5 juta. Nanti kalau dia udah ini naik, jadi kita punya potensi keuntungan yang jauh lebih besar kalau misalnya kita dibanding masuk sekaligus gitu. Sorry, Kania bagus, dia ini- selalu nanya, aku beli berapa persen? Nah, aku kembalikan ke dia lagi. Nah, kalau kamu punya ini, aku lihat dulu sahamnya. Kalau untuk ini, karena dia risikonya kecil, bisa 50% dari dana yang sisa, boleh. Aku bilang gitu. Kalau yang Irwan, lain-lain, maksudnya tadi yang piramida itu kan kita kayak beli dulu misalnya, itu maksudnya tiga saham yang berbeda atau dari satu perusahaan tapi maksudnya belinya beberapa kali atau gimana? Nggak paham. Oh iya gini maksudnya. Misalnya kita mau beli saham Permata nih. Misalnya kan kita beli saham Permata. Kita mau anggarkan beli saham Permata itu 10 juta misalnya. Nah, di saham kan seperti yang Kania bilang kan naik turun bisa aja. Nah, jadi kita belanjanya itu 3 kali gitu. 3 kali. Pertama itu kita beli 2 juta misalnya di harga sekian. Terus kalau sewaktu-waktu dia turun, kita beli lagi 3 juta lagi. Nah, sisa duit kita tinggal 5 juta kan. Nah, kalau turun lagi, kita beli 5 juta lagi. Jadi nanti ter-average dia. Oh, gitu. oke. Tapi mungkin belinya mungkin di timing yang berbeda-beda ya. Pas kita lihat dia chartnya makin. Oke. Iya. Nanti kalau untuk ininya lebih lanjutnya bisa dibuat di grup aja. Nanti saya share belinya di mana, terus baca chartnya gimana gitu. Kan dia juga udah nanya-nanya sering. Oh, baik banget. Dia penasarannya tingkat tinggi. Ada itu. Nanti itu nggak susah-susah amat kok. Saya juga udah baca beberapa buku. Ada bukunya Ryan Filbert, bukunya siapa gitu. Sama aja. Jadi saya pakai yang paling simple aja menurut saya. Pakai moving average aja. Moving average pergerakan rata-rata setiap harinya gitu. Pakai min median modus. Saya pakai min ya. Oke. Wah, luar biasa. Tiba-tiba flashback ke matematika dan lain. Iya, soalnya emang bergunanya di sini ternyata. Oh, oke. Mungkin nanti sambil berjalan kali ya. Maksudnya kan kalau kayak learning by doing. Masih awang-awang. Jadi, iya, betul. Work. Maksudnya kayak nanti Esther buka dulu. Terus berarti Mona udah punya iPod atau iPod sih? Ya, iPod ini enggak? Udah pernah beli enggak? Atau baru buka? Ada suaranya ya? Nggak ada ya? Udah lama. Udah lama. Mona berarti udah sering jual beli? Jangan-jangan dia lebih tahu. Saya harusnya belajar juga. Tapi nggak apa-apa ya, sharing aja. Okay. Aku udah pernah main awal-awal COVID dulu, cuman kan nggak pernah karena loss gitu kan, karena bukan uang sisa ya dibilang ya, bukan uang sisa, terus nggak pernah main lagi, akhirnya lupa password, nggak pernah main lagi. Baru-baru awal tuh kayak semangat terus langsung belinya langsung gede gitu, ya udah deh nggak jadi main. Nah, lupa jadi lupa password. Kayak gitu sih awal-awal COVID. Soalnya teman juga dulu pernah main. Tahu ini kan dari teman kantor juga. Diajarin kan dulu beli BBRI.
main langsung ya karena pengen oh udah serok wah kayak maksudnya masih belajar merah ya udah nggak main lagi gitu deh karena Kayak saya dulu tuh. karena dia belajarnya salah belajarnya salah terus maksudnya nggak plotting uangnya tuh bukan uang yang ibaratnya emang khusus uang udah nggak kepake ibaratnya khusus uang investasi gitu jadi kalau los ya nggak sakit gitu loh ibaratnya. Iya, betul. Oke. By the way, Kayak saya awal-awal dulu tuh. Kenapa kan ya? Aku juga sebenarnya kayak udah pengen masuk tuh udah sejak ke Bali gitu kan Kak, udah 2 tahun. Jadi sebenarnya aku ini nggak yang tiba-tiba masuk. Jadi kayak aku tuh masih penasaran, tapi kayak aku tanya siapa-siapa, kadang kan nggak ngeh gitu kan, dan aku tuh kadang sampai aku tahu dulu, emang kalau duit kita masuk ke perusahaan dia ngambilnya gimana, aku sampai harus tahu gitu kan. Jadi kayak aku nggak pernah dapat jawabannya. Karena takut spekulasi juga kayak tadi Erwan bilang kayak kadang orang mikirnya judi kayak cuma permainan uang gitu kan kayak game money kan. Nah mungkin Irwan juga bisa sampaikan karena aku kadang bilangnya sama Irwan mau main dulu. Nah kata Irwan ya ini bukan main, ini investasi kayak gitu. Oh iya. Mungkin Irwan juga bisa jelasin nanti. Jadi aku kadang kayak gitu makanya aku baru berani masuk sih triggernya sebenarnya karena aku kemarin kan punya depo Kak di Genius. Terus kayak aku tuh sebulan kayak cuma dapat aku sebut nominal nggak ya? Salah. Jadi kayak sebulan tuh aku kayak cuma dapat kayak 100.000 kayak gitu-gitu kan, kayak cuma pulsa gitu. Terus aku cerita dia kayak aku aja dapat segini gitu kan. Terus kayak aku kayak kok enak kali gitu. Jadi aku selama ini nggak pernah berpikir yang penting aku kerja, aku nabung, nggak pernah mikir buat kayak uang ini sebenarnya bisa nambahin uang lagi gitu. Jadi aku lihat Irwan waktu itu ngepost ke tentang saham, jadi aku DM dia gitu. Nah ternyata dia baik, aku chat gitu. Lanjut. Oh iya tentang saham ya. Jadi banyak orang memang yang kayak saya bilang di awal tadi berkesan bahwa saham ini judi gitu. Judi kalau persepsinya salah. Nah, jadi saham ini kalau misalnya ditebak-tebak ya kalau misalnya nggak ada ilmunya ya bisa dibilang sama aja dengan judi gitu. Tapi semua ada ilmunya, semua bisa dipelajari. Nah, jadi saya juga sering kasih tahu ke Kania, dia bilang main jangan main dong, ini bisnis, nanti mindsetnya salah gitu, biar enggak salah di mindset, sayang dong, karena ini kan bisnis juga. Nah teman-teman nanti kalau boleh pasti udah tahu lah, orang terkaya di dunia itu salah satunya pebisnis di saham, namanya kan Warren Buffett, teman-teman pasti tahu itu. Nah, dia Warren Buffett. Kalau di Indonesia ada juga orang China, namanya Lo Keng Hong. Bukan Sandiaga Uno ya? Bukan. Nah, Sandiaga Uno juga salah satunya punya bisnis saham. Erick Thohir juga. Sandiaga Uno bahkan kemarin itu pas kampanyenya itu dia jual sahamnya berapa triliun gitu ya untuk biaya kampanye. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk sederhananya sih begini, misalnya nih kita nih setiap hari pakai Pepsodent, saya ulang ya, pakai Pepsodent, pakai sampo, pakai baju, semuanya ada sahamnya. Nah kalau perusahaan itu untung, kalau kita punya saham di situ, mereka growth, kita juga akan ikut mendapatkan growth gitu. Nah beda hal kalau misalnya kita punya duit kan setiap tahun itu mengalami inflasi ya. Nilai 100.000 tahun kemarin nilai 500 perak waktu kita masih kecil sama sekarang kan beda. Dulu masih bisa jajan di kantin 500 perak dapat mie gitu ya, gorengan. Kalau sekarang udah 10.000 di Jakarta gitu kan. Nah itu jadi kalau di saham itu duit kita juga ikut growth gitu. Jadi bagus sekali teman-teman kalau misalnya mungkin tadi
kepo dong. Tadi katanya ada yang udah sampai 100-an, itu pegang saham apa? Oh iya, saham IRA. Tapi persentasenya enggak, udah lebih banyak saya jual daripada. Overall dia rata-rata penjualannya 80%-an gitu. Soalnya saya dulu belinya udah lama, masih di 600-an. Nah, karena masih saya yakin masih naik, Kania saya kasih tahu aja, Kania masuk aja gitu. Nah, dia sedikit euforia mungkin, terus dengar kawannya, kawanku bilang jual aja gitu. Ya udah, resikonya tetap ditanggung sama teman-teman sendiri. Iya, habis aku jual naik sekitar belasan persen lagi ya Wannya. Naik 24% lagi. Oh iya, 24 ya. Baru hari ini naik 16 kayaknya, 16%. Sumpah. Harusnya aku udah kaya. Terus Wan, kalau yang saham-saham gorengan itu maksudnya gimana? Kenapa dia bisa dibilang saham gorengan? Bagus sekali pertanyaannya. Karena satu, harganya itu murah gitu. Harganya murah. Terus lembar beredarnya di masyarakat itu sedikit. Nah, jadi broker-broker atau bisa dibilang bandarnya itu gampang menggerakin sahamnya. Gitu. Contohnya? Biasanya tuh saham-saham third liner namanya. Saham-saham garis ketiga, baris ketiga. Ya, saham-saham yang harganya di bawah 100 ke bawah gitu, 100 perak. Saham paling murah itu 50 perak sekarang. Jadi baru mau nanya. Oke. Itu enggak ini ya, enggak gorengan ya. Kenapa? IRA? Kalau kayak IRA gitu enggak gorengan ya. Kayak aku pikir semua yang cepet banget naik itu gorengan. Aku juga mikirnya kayak gitu. Iya, karena aku belum pernah sih, cuma nanya doang. Itu memang ada gorengan, ada yang enggak gorengan. Kalau IRA termasuk second liner kemarin, tapi dia potensinya jelas, prospeknya jelas, makanya saya berani kasih rekomendasi Kania gitu. Karena dia lini bisnisnya jelas, dia produsen jarum suntik, terus dia mau mengakuisisi One Jack juga, sama itu komisarisnya itu mantan anggota PBB, jadi mereka juga ekspor juga ke luar negeri, bukan cuma untuk konsumsi Indonesia gitu. Jadi prospek sebenarnya kita membeli saham ini sama dengan membeli masa depan sebenarnya. Kita beli hari ini karena kita yakin di masa yang akan datang perusahaan ini akan growth, sederhana seperti itu sih. Ada nggak sih saham yang kau pegang tuh kayak udah lama gitu kan, udah mainnya 3 tahun. Ada yang udah dipegang lebih dari 6 bulan nggak? Ada. Karena maksudnya bakal terus, kayaknya ini bakal, kan ada kayak pernah dengar dulu kayak saham BCA misalnya dulu 1 juta, kalau misalnya sekarang dijual udah 1 M gitu-gitu. Nah kan berarti kayak orangnya tuh sabar banget, berapa tahun dia tahan gitu. Itu the real investasi kali ya? Iya, the real investor. Oh iya, the real investor, hehe. Iya memang begitu. Jadi di saham itu ada beberapa jenis orang yang berbisnis gitu. Yang pertama itu orang bisa trading harian gitu. Beli pagi, jual sore, atau beli 5 menit juga bisa naik, dijual, ambil 2%, 2,5% bisa. Ada yang orang sebulanan, ada yang orang tahunan. Makin lama sebenarnya makin bagus. Nanti teman-teman akan menemukan style sendiri. Tapi kalau saran saya sih, apalagi perempuan, tingkat kesabarannya itu jauh lebih tinggi. Itu udah survei di mana-mana juga begitu. Jauh lebih tinggi tingkat kesabarannya. Jadi beli, udah biarin aja. Biarin aja sampai maksimal profitnya. Kalau masih tren naik, udah biarin aja. Naik turun mah biasa. Naik turun itu biasa, hal biasa. Setiap hari ada fluktuasi, itu biasa. Kamu pernah Kania doang yang nggak sabaran. Karena newbie kali, nanti paling juga udah ini kan. By the way, kadang aku mau nanya dong Irwan, sebenarnya kayak aku kan baru main nih 2 minggu. Kadang tuh aku sebenarnya masih kayak main lagi. Iya, kayak kan aku kemarin taruh duit kuning. Sudah memulai bisnis ini 2 minggu.
Ya, jadi uangnya aku taruh nih, uang yang bakal pengen aku aku bisnisin di saham, aku taruh di rekeningku itu kan, rekening RDN-ku. Tapi kan sebenarnya kadang pengen juga tuh kayak investasi jangka panjang, tapi aku nggak ngerti gitu loh pembagian dari uangku ini berapa-berapa. Nah, sekarang jatuhnya aku jadi kayak beli gitu. Jadi kayak nggak ada yang aku pikir jangka panjang, nggak ada yang aku kayak aku sih so far cuman sebatas ada berita apa, terus kadang aku kasih info, terus ada yang di grup yang satunya ngasih info, aku baca-baca, terus aku kadang googling gitu-gitu doang. Jadi kayak aku kayak nggak bisa menganalisis ataupun kayak berpikir udah nih aku beli nih atau kayak gimana. Jadi pertimbanganku tuh kayak sebenarnya belum ada. Jadi kayak Ya wajar. Itu awal-awal itu gitu. semua orang mengalami itu. Wajar itu. Tapi Nanti baiknya bagusnya buat beberapa rekening aja. Ada yang jangka panjang, ada yang untuk jangka pendek gitu. Maksudnya buat rekening gimana? Buat beberapa rekening gitu, buat satu atau dua rekening gitu. Buat buat rekening yang buat buat beberapa rekening sekuritas. Oh gitu. Jadi misalnya aku buat Bisa di Mirai, aku buat di iPod, aku buat di ini gitu. Enggak harus begitu. Di Mirai juga bisa 3 kayaknya. Satu sekuritas juga bisa 3 kayaknya. Oh, maksudnya punya 3. Oh, jadi misalnya Mirai, aku buatnya itu nanti Mandiri, Permata, BCA gitu ya maksudnya ya? Bukan. Apa gimana sih? Nggak paham. Enggak harus. Datanya sama aja. Pakai rekening yang sama juga bisa. Maksudnya 3 rekening sahamnya gitu. Kayak kita punya ATM 3, BCA 2 kan bisa. Platinum 1, terus yang biasa 1, atau yang gold 1 gitu. Tapi nanti dia tampilannya itu kan gini, Iwan, kalau misalnya kita punya 2 atau 3 rekening di sekuritas yang sama, misalnya di Mirai, apakah nanti pas dia nunjukin portofolionya itu per rekening beda atau dia di dalam satu portofolio yang kelihatan gitu? Kan tetap aja kita bingung yang mana nih yang mau dijual, yang mana yang ditahan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Enggak lah, di rekening yang beda nanti, di rekening yang beda. Maksudnya dia di jendela-jendela yang berbeda. Iya, nanti passwordnya juga pasti beda karena kodenya juga beda. Gitu. Jadi kita bisa pisahkan yang mana kita mau jual cepat, yang mana yang memang kita mau tahan dalam waktu lama. Gitu ya. Aplikasi ya? Bisa. Gitu. I see. Bagus, antusiasnya luar biasa. Aku cuma nanya doang, belum pernah. Bagus. Nanti kalian minggu akan merasain. Ya? Oh iya. Minggu depan ya. Iya. Kalau udah buka boleh nanya-nanya ya. Boleh, siap. Ini nanya nanti di grup aja kali ya, Pak Japri gitu-gitu ya, lihat kondisi. Boleh. Di grup buat aja biar nanti. Japri juga boleh. Oh, oke, baik. Sip, karena belum ngerti sih harus mau ngapain maksudnya, karena kan kayak belum ada barangnya gitu loh, belum kebuka rekeningnya. Iya, nanti kalau udah buka, latihan dulu, beli satu lot gitu. Jual satu lot. Biar terbiasa dulu. Oke. Baiklah. Sip. Yang lain dong yang nanya. Kalau aku, suara Esther nggak ada. Suaramu nggak ada, Ter. Kau belum ini kali, belum apa tuh namanya? Join audio kali. Ter. Dia ngantuk. Assalamualaikum. Oh iya, oke. Aku mau nanya, kalau yang buat jangka panjang itu, bagusnya tuh perusahaan yang bergerak di bidang apa gitu loh? Banyak perusahaan yang bagus, perbankan juga bagus, di consumer good juga bagus, seperti yang Indomie misalnya nih.
Kita lihat Indomie hampir setiap hari dimakan orang. Bencana juga Indomie yang dibagikan kan. Kalau penjualannya banyak, ya otomatis untungnya di masa depan juga akan banyak dong. Gitu. Bahkan sekarang Indomie sudah ekspansi sampai ke Timur Tengah kan. Ke Afrika sana juga. Karena murah. Berarti FMCG sama bank ya? Bank juga bagus. Perusahaan tambang juga bagus. CPO juga bagus. Saham-saham infrastruktur juga bagus. Wika, Waskita. Banyak ya, pengen ku beli semua, tahu nggak? Iya, punya Banyak potensi deh semua bukannya. kan. Enggak. Tapi Makanya deg-degan kan jadi- juga ya kalau loss gitu ya. Ya ada resikonya gitu semua Kak gitu. Jadi Kak. saya dulu awal-awal ingat dulu. Saya pernah beli Wika. Terus tiba-tiba tahun 2018 itu roboh tuh yang di tol Becakayu itu, pembangunan Oh Becakayu iya itu. Turun ya? Iya ingat kan waktu itu. Sahamnya turun. Saya panik dong karena masih awal-awal. Saya panik, saya jual merah padahal naik lagi. Nah, begitu. Nanti ada aja. Jadi relate biasanya berita sama pergerakan harganya, terus keyakinan orang. Nah, tanggapan orang terhadap sebuah berita kan beda-beda. Ada yang menganggap bahwa kalau ada sebuah berita itu, ada yang menganggap bahwa ini potensi, ada juga yang menganggap bahwa ini waktunya untuk keluar. Nah, disitulah terjadi penawaran harga kesepakatan gitu. Ada tawar menawar harga gitu. Makanya terjadi fluktuasi harga, makanya terjadi naik turunnya harga gitu. Kayak pasar biasa, cuman ini nggak kelihatan aja. Tapi orangnya nggak tahu kita siapa yang beli saham kita, siapa yang jual saham kita. Jam berapa Gitu. sih bukanya? Jam berapa tutupnya? Jam Bursa buka bursa saat ini jam 9.00 sampai jam 4. WIB. 4.15. Waktu Indonesia Barat. Kadang aku bingung sesi 1 tutup jam berapa, sesi 2 Sesi buka jam 1 berapa. tutup jam 11:30, jam 11.30. Oh, terus Bukanya ada berapa kembali sesi? Baru ngerti. ada 2 sesi. Ada break time-nya, ada isomanya. Oh. Sesi 1 jam 9 sampai jam 11:30. Baru istirahat. Buka lagi sesi 2 jam 1:30 sampai jam 4.15 tutupnya. Dan sampai Senin sampai Jumat, jam hari kerja. Oke, berarti besok libur dong. Iya, cuma Sabtu. Sabtu Minggu libur. Hari Jadi libur kalau juga orang kan? iya. Libur juga. Kalau orang membenci hari Senin, saya malah lebih suka hari Senin. Oh, karena jam buka bursa pertama gitu ya? Iya. Gitu ya. Maksudnya di minggu awal, minggu pertama gitu ya? Oke. Ada orang sukun-sukun. Ini orang Batak semua kan ya? Bukan ya? Ya. Iya, aku papa. Elvarian ini siapa? Ini aku pakai laptop temanku tadi. Oh, oke. Kirain ada orang lain. Kenapa Wan? Patricia Boru. Ini Kak Esther ada. Ada borunya maksudnya. Ini Mona Octavia. Kok dia tahu ada Mona borunya? Sinaga. Kak Sia Purba. Oh, Kak Sia Purba ya. Oh, guru saya dulu Purba. Guru. Oh. Pura-pura baik. Guru biologi. Iya, betul. Pura-pura baik. Bercanda. Habis lagi tuh. Mau bikin lagi atau udahan dulu? Aku sih bingung mau nanya apa lagi. Mungkin minggu depan nanti bakal lebih ininya, iya, lebih mantapnya nanti buat grup aja. Nanti kita share. Udah dibuatin Kania. Save nomor kami ya, Wan. Oh gitu ya? Wow. Siap. Masa? Siap. Langsung aja chat sekarang. Iya. Anaknya. Ascik apa Ascik? Nggak Itu tahu. nama saya. Part of my name sebenarnya.
Oh, Nama dari opung. Asal Cikau. Tahu kan? Tahu Cikania Cikau. Tahu. Kau marga apa, Wan? Aku sambil makan ya, Aku Wen. marga Tinggal 1 menit. Berutu. Iya, nggak apa-apa. Oh, Berutu. Dia Aku ada marga temen tuh. Dulu Berutu Oh, gitu. pas kuliah anak sipil ya kayaknya. Ada Berutu. Oh, itu Pak-Pak ya berarti ya? Berutu itu ya? Oh, si ini ya yang orang Sidikalang, Bang siapa yang udah nikah kan, Kak? Iya. Aduh, siapa sih namanya? Bang siapa ya? Aku lupa lagi. Dulu aku Satria sering Jamu. Bukan, dia kayaknya Dia bukan Muslim. Muslim. Ya, Muslim. Oh, iya. Oh, ya Yang itu Kakak berarti. bilang